Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wikandika Setianugroho dengan NRP 5026241033. Hari ini saya akan mempraktekkan lab 2.4.4 yaitu locating log files. Nah, bisa dilihat di sini saya memiliki sebuah log file di mana log file ini yang pertama berisi ada timestamp, lalu ada tipenya, lalu ada PID, client, dan deskripsinya. Nah, di sini menunjukkan timestampnya hari Rabu, bulan Maret, tanggal 22, jam 11 pagi 2017. Lalu di sini ada tipenya, tipe eventnya ini error, lalu ada PID-nya, dan client IP address-nya, yaitu 209.165.200.230 yang memiliki deskripsi file does not exist di path ini ya. Nah, apa artinya? Artinya pada hari Rabu bulan Maret tanggal 22 pada jam 11.23 pagi tahun 2017 dengan IP address 209.165.200.230 menghasilkan error. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada file favicon.ico di path ini. Ini bisa dilihat ada tulisan file does not exist. Jadi dia mencoba mengakses file ini tapi tidak eksis di path-nya. Oleh karena itu menghasilkan error ini. Lalu lanjut. Nah, kita juga bisa melihat contoh lain dengan menggunakan command cat, lalu destinasinya di sini menggunakan /var /log stash tutorial.log. Bisa dilihat ini merupakan kumpulan pesan-pesan log yang ada banyak ya. Nah, file-file log ini merupakan file log sebuah transaksi web. Kenapa bisa begitu? Karena ada request get dan menunjukkan ada request get ke suatu lokasi di web. Di sini juga ada code status 200 yang artinya successful yang memanggil ke web ini. Dan ini menggunakan Mozilla ya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk mencari log file di komputer ini menggunakan sudo var log messages. Namun ternyata di komputer ini belum ada log untuk messages. Tapi biasanya kalau kita melakukan sesuatu biasanya akan terlog di sini, di path ini. Lalu untuk selanjutnya kita bisa melihat dokumentasi Nginx untuk melihat isi dari command Nginx ini. Sini bisa dilihat ya, ada banyak komennya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah Nginx sudah berjalan di komputer ini atau belum. Kita dapat melakukannya menggunakan command ps ax lalu grep Nginx. Sini dilihat kalau Nginx-nya ternyata belum berjalan ya. Jadi untuk menjalankannya kita dapat menggunakan command sudo lalu user /sbin/nginx.
Lalu coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah terlihat kalau Nginx-nya sudah berjalan ya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek konfigurasi file Nginx-nya dengan menggunakan ls. Kita akan mencari Nginx. Nah, di sini ada Nginx ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari file konfigurasi Nginx-nya ya. Bisa menggunakan ls lagi, tapi dengan menspesifikasikan Nginx-nya. Jadi bisa menggunakan ls -l lalu spesifikasikan Nginx. Oke. Sini bisa dilihat ini file konfigurasinya. Lalu kita ingin melihat isi file yang ada di dalam file konfigurasi ini. Kita bisa menggunakan command cat tc nginx lalu nginx.configuration. Nah, di sini bisa dilihat ya konfigurasi Nginx-nya, isi dari filenya tersebut. Nah, karena di Nginx ini belum menspesifikasikan penyimpanan log filenya, jadi bisa kita asumsikan bahwa menyimpannya itu di default location yang biasanya ya. Kita bisa mengeceknya menggunakan ls var log. Di sini kita cek apakah ada Nginx. Nah, di sini bisa dilihat ada Nginx ya. Jadi Nginx itu disimpannya file log Nginx disimpannya di sini. Karena di sini ada log file Nginx, terutama ini. Itu untuk log filenya ya. Nah, lalu kita selanjutnya akan melihat isi dari file log Nginx ya. Kita bisa melihatnya dengan menspesifikasikan. Kita akan mencari dulu melihat var log Nginx. Oh, karena ini merupakan root atau administrator permissionnya, jadi kita harus menggunakan sudo. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa log file. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan command tail untuk melihat kondisi log file yang paling baru. Jadi bisa menggunakan sudo tail var log Nginx. Nah, sini kita ingin mengakses log file yang ini. Jadi kita bisa menuliskan nama filenya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan command tail untuk melihat log yang paling baru. Bisa menggunakannya seperti ini. Misalnya sudo tail Nginx, lalu kita akan mencoba mengakses log ini. Di sini bisa dilihat kalau ada dua log ya, misalnya kita menambahkan log file tersebut, misalnya seperti ini. Kita coba lagi sudo tail. Bisa dilihat di sini bertambah banyak ya. Ini karena kita berinteraksi dengan Nginx, sehingga Nginx akan membuat file log ke dalam akses log ini. Selanjutnya, command tail ini kita juga bisa menentukan seberapa banyak
yang bisa kita tampilkan. Nah, ini bisa menggunakan parameter -n ya, misalnya sudo tail -n misalnya berapa ya, 5 misalnya 5, lalu kita masukkan lagi addressnya. Nah, sini bisa lihat yang ditampilkan hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 yang paling baru ya. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan parameter -f untuk melihat log ini secara real time ya. Misalnya sudo tail f misalnya kita coba lagi 127. Bisa dilihat ketika saya refresh pesan lognya bertambah. Oke, bisa kita exit. Nah, selanjutnya juga ada komen jurnal CTL. Ini komen ini memudahkan kita untuk melihat log-log yang ada di sini. Bisa dilihat ada banyak ya lognya. Nah, untuk menampilkan semua log entries yang ada, kita bisa menggunakan root user privilege atau sama dengan menggunakan command sudo di jurnal CTL. Misalnya sudo jurnal CTL. Nah, di sini bisa dilihat kita bisa melihat log entries yang ada pada root usernya ya. Untuk menampilkan semua log entries yang ada. Nah, kita juga bisa menggunakan parameter -b untuk melihat log entries mengenai booting ya. Jadi misalnya sudo jurnal CTL -b. Selanjutnya kita bisa menggunakan parameter -b untuk menampilkan jurnal entries mengenai booting ya. Misalnya sudo jurnal CTL -b. Di sini bisa lihat ini merupakan log entries untuk booting. Lalu kemudian untuk menampilkan log entries untuk 2 boot sebelumnya, kita bisa menggunakan -b spasi -2. Jadi misalnya sudo jurnal -b-2. Lalu misalnya kita ingin menampilkan jurnal entries untuk booting untuk 2 boot sebelumnya, kita bisa menggunakan parameter -2. Jadi bisa jurnal -b, lalu kita tambahkan -2. Di sini merupakan jurnal entries untuk booting untuk 2 boot sebelumnya. Lalu apabila kita ingin melihat booting sebelumnya, kita juga bisa menggunakan parameter -list -boots. Jadi misalnya sudo jurnal CTL -list boots. Oh, ini seharusnya tidak ada S-nya ya, jadi list boots. Nah, di sini bisa dilihat
bootnya hanya ada 3 ya. Misalnya kita juga ingin melihat log entries di time frame tertentu. Kita bisa menggunakan parameter dash since, parameter atau argumen dash since. Jadi misalnya sudo since 2 hours ago. Di sini bisa dilihat selama 2 jam yang lalu ini log entries-nya ya. Atau mungkin 1 hari yang lalu kita bisa menggunakan one days ago. Jurnal oh, ini juga tanpa S ya. Jadi one day ago. Nah, sini bisa dilihat 1 hari yang lalu atau di tanggal 19 ya. Karena sekarang tanggal 20. Ini pesan log yang ada. Misalnya kita ingin menspesifikkan log entries yang ada. Misalnya kita ingin melihat log entries untuk engine saja. Kita bisa menggunakan -u. Misalnya sudo jurnal -u engine service. Bisa dilihat ini log entries untuk engine ya. Jadi -u ini berfungsi untuk menspesifikkan proses atau service yang ingin kita lihat log filenya, log entries-nya. Kalau menggunakan -f itu untuk real time monitoring. Jadi misalnya sudo jurnal. Nah, ini bisa lihat untuk real time monitoring. Kita bisa exit menggunakan Ctrl C. Misalnya kita ingin melihat real time monitoring dari service engine tadi. Kita bisa menggabungkan keduanya ya. Jadi sudo jurnal ctl service. Nah, sini bisa dilihat ini termonitor secara real time. Misalnya kita masuk ke servernya ya. Satu. Nah, sini bisa terlihat ini termonitor secara real time ya. Nah, sekian dari praktikum lab ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, itu tadi merupakan praktek dari lab 2.4.4. Nah, itulah tadi merupakan praktek dari log entries tadi ya. Nah, log entries ini sangat berguna untuk melakukan troubleshooting ya. Untuk mengetahui suatu masalah pada suatu sistem server atau apapun itu sangat berguna.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.